Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program 30 hari lancar baca Quran bertajwid. Mulai di halaman 13 ini, kita akan belajar hukum tajwid seperti yang di awal, di perkenalan tentang program ini, di mana Anda tidak perlu menghafalkan, contohnya ikhfa itu huruf ikhfa apa saja, pengertian ikhfa itu apa, dan yang lain-lainnya. Nah, disinilah salah satu keutamaan dari Al-Quran cetakan Timur Tengah. Jadi Anda cukup menghafalkan simbol-simbol yang sedikit. Contohnya di sini ada ikhfa. Dengan 3 simbol ini, maka Anda sudah bisa membaca sesuai dengan huruf hukum ikhfa. Dengan Anda menghafal 3 simbol, Anda sudah bisa membaca hukum ikhfa. Di sini salah satu keutamaan dari Al-Quran cetakan Timur Tengah. Di halaman 13 ini, silakan Anda untuk menghafalkan ke-8 simbol-simbol di Abatasa 2. Di halaman 13 ini, silakan Anda hafalkan ke-8 simbol ini. Yang pertama, itu ada nun bertasydid. Ini nun bertasydid. Ya, nunnya ada tasydidnya. Jadi nun bertasydid. Kemudian yang kedua ada mim bertasydid. Mimnya ada tasydidnya. Nun bertasydid, mim bertasydid. Kemudian simbol yang ketiga ada mim kecil. Kenapa disebut mim kecil? Karena memang ukuran mimnya kecil. Sama seperti waw kecil dan ya kecil. Nah, ini mim kecil. Kemudian ada mim tak bersukun. Ya. Baik, salah satu keutamaan atau kelebihan dari cetakan Al-Quran Timur Tengah adalah huruf-huruf yang bersukun dan tidak bersukun itu ada perbedaannya. Kalau di cetakan Indonesia itu disamakan. Nah, di cetakan Timur Tengah itu dibedakan. Jadi untuk huruf-huruf hijaiyah yang dia bersukun atau ada tanda sukunnya, itu artinya dia dibaca. Dan kalau misalkan huruf hijaiyah yang tidak bersukun, maka itu tidak dibaca. Karena ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya adalah dia berfungsi untuk memanjangkan huruf. Contohnya seperti di alif besar, itu dia tidak ada sukunnya. Kemudian mad waw, tidak ada kan? Madya, mad waw kecil, madya kecil, itu tidak ada sukunnya. Dan fungsinya adalah untuk memanjangkan huruf. Dan hurufnya itu tidak dibaca. Jadi tidak ada sukunnya kan? Jadi dia tidak dibaca. Dan kalau misalkan ada sukunnya, Anda sudah pelajari di materi sebelumnya, itu dibaca. Huruf-huruf hijaiyah yang ada sukunnya itu dibaca. Ade, ate, as, dan yang lainnya. Ketika ada tanda sukun, maka dia dibaca. Nah, di sini Anda akan menemukan mim tak bersukun. Baik, di sini sudah ada hukum-hukumnya. Untuk yang mim kecil yaitu hukumnya iklab, kemudian ikhfa syafawi, mim tak bersukun. Nah, kemudian ini ikhfa. Anda cukup menghafalkan 3 simbol ini, yaitu nun tak bersukun. Ingat, nunnya tidak ada sukunnya. Baik, ini nun tak bersukun, kemudian baris rata dan angka
99. Jadi, setiap Anda menemukan simbol ini, maka itu artinya Anda menemukan hukum ikhfa. Jadi, Anda cukup menghafal nun tak bersukun, baris tak rata angka 99, maka insya Allah Anda sudah tahu bahwa itu artinya dibaca ikhfa. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini maksudnya baris tak rata itu seperti apa? Ini ada baris tak rata, kemudian di sini ada baris rata. Untuk memudahkannya, nah ini. Nanti di Al-Quran Cetakan Timur Tengah, itu Anda akan menemukan tanwin yang berbentuk seperti ini. Ada 2 tipenya. Ada yang tak rata, ada yang rata. Rata itu Anda bisa melihat baris yang pertama dan baris yang kedua itu sejajar atau rata. Dan yang tipe yang kedua itu ada baris pertama dan baris keduanya itu dia tidak rata. Ada yang dia miring ke kanan, ada yang dia ke kiri. Jadi tidak rata. Kalau ini rata, baris pertama dan baris yang keduanya dia sama sejajar rata. Kalau yang tidak rata, dia mungkin bahasanya nyengsol ya. Ya, jadi tidak rata. Baik, untuk awalan saya tidak merekomendasikan Anda menghafalkan hukum-hukumnya iqlab, ikhfa syafawi, ikhfa izhar dan yang lain-lainnya. Tapi Anda fokus saja ke simbol-simbolnya. Ketika memang Anda membutuhkannya, barulah silakan Anda pelajari tentang ikhfa, kemudian iqlab dan yang lain-lainnya. Untuk awalan saya merekomendasikan Anda cukup benar dalam membacanya. Ketika memang Anda sudah benar membacanya, barulah silakan Anda untuk mempelajari hukum-hukumnya. Baik, untuk simbol yang kelima, ini nun tak bersukun. Kenapa? Karena tidak ada sukunnya. Karena nanti ada nun bersukun. Kemudian baris tak rata. Karena nanti ada baris rata. Kemudian untuk baris unnya, ini ada simbol 99. Ya, angka 99. Ini mirip dengan angka 9 dan 9 ya. Dan ada juga angka 69. Ini 9, kemudian di atasnya ada garis seperti ya garis melengkung ya. Ini seperti huruf 69, ini angka 99. Kemudian simbol yang ketujuh, ini nun tak bersukun dan tanwin. Baik, untuk yang ini nun tak bersukun itu tanwinnya, pasangannya itu yang ini. Jadi nun tak bersukun, pasangan tanwinnya itu adalah baris tak rata dan angka 99. Baik, jadi nanti ketika di sini ada nun tak bersukun, ini tanwinnya, ya ini baris tak rata angka 99, bertemu wawu, maka bibirnya dimonyongkan. Jadi nanti nun tak bersukun, baris tak rata angka 99, bertemu wawu, maka bibirnya dimonyongkan. Dan kalau ada nun tak bersukun atau nun tak bersukun atau tanwin bertemu dengan ya, maka bibirnya diturunkan. Ini ada 8 simbol yang perlu Anda hafalkan. Ada nun bertasydid, mim bertasydid, mim kecil, mim tak bersukun, kemudian nun tak bersukun, baris tak rata, angka 99, nun bersukun, baris rata, angka 69, dan nun tak bersukun, baris tak rata, angka 99, bertemu wawu, nun tak bersukun, baris tak rata, angka 99, bertemu ya.
Baik, silakan Anda hafalkan ke 8 simbol ini sebelum kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman 14 ini pelajaran tajwid simbol yang harus dikuasai berhukum gunnah atau ditahan. Inilah salah satu keistimewaan dari Al-Quran cetakan Timur Tengah, di mana Anda tidak perlu menghafal hukum-hukum tajwid seperti idhar, ikhfa, idgham, dan yang lain-lainnya, dan Anda cukup dengan menghafalkan simbol-simbol yang ada di sini. Ada 8 simbol yang perlu Anda hafal dan kuasai. Baik, nanti Anda akan menemukan dibaca panjang dan dibaca ditahan. Untuk yang dibaca panjang, artinya Anda membacanya panjang 2 ketukan atau 2 harokat. Dan untuk yang dibaca ditahan, itu artinya Anda membacanya 3 ketukan atau 3 harokat. Jadi lebih lama 1 ketukan dibanding yang panjang. Nah, di halaman 14 ini semuanya itu ditahan. Artinya dibaca panjang 3 ketukan. Baik, semua ditahan kecuali yang ini. Semua dibaca ditahan kecuali yang ini. Nun bersukun, baris rata, angka 69. Baik, halaman 14 ini untuk mengulang kembali simbol-simbol yang sudah Anda hafal sebelumnya. Ini untuk menguji apakah Anda sudah hafal atau belum. Kalau misalnya Anda lupa, Anda bisa melihat di halaman 13 atau halaman sebelumnya. Jadi sebelum kita ke halaman 15, silakan Anda terlebih dahulu untuk menghafal ke-8 simbol ini. Karena 8 simbol inilah yang mewakili hukum-hukum yang selama ini sudah pernah Anda hafal. Bagi yang Anda sudah belajar tentang ikhfa, idhar, dan yang lainnya, itu akan diwakili sebagian besar oleh simbol-simbol yang ada di sini. Ini yang sangat mempermudah sekali. Sampai anak SD kelas 1 pun itu bisa. Mereka belum pernah belajar tentang tajwid, hukum-hukum nun mati dan tanwin dan yang lain-lainnya, tapi mereka bisa. Apalagi Anda yang sudah pernah belajar hukum-hukum tajwid, akan lebih mudah lagi. Tapi saya ingatkan sekali lagi, kita di sini tidak akan belajar tentang izhar, ikhfa, dan yang lain-lainnya. Apa huruf-hurufnya, kemudian yang lain-lainnya. Karena target saya adalah kita bisa baca terlebih dahulu. Ketika sudah bisa baca, benar bacanya, maka bagi yang tertarik ingin memperdalam hukum-hukum tajwid yang sudah pernah Anda pelajari, maka silakan untuk memperdalamnya. Nah, untuk target yang awal ini adalah bagaimana kita baca dengan benar terlebih dahulu. Walaupun nanti bisa jadi Anda tidak tahu ini hukumnya apa. Yang terpenting adalah Anda baca dengan benar. Untuk penjelasan hukum atau arti dari materi tajwid itu dibahas setelah Anda bisa baca terlebih dahulu. Dan untuk cara pembacaan di Abathasa itu kita tidak menggunakan irama. Mungkin ada pernah mendengar ketika bacaan panjang itu di ayun. Nah, untuk di Abathasa itu disebutnya virus. Ya. Kenapa disebut virus? Karena kebanyakan orang yang sudah pernah belajar, ada yang pendek, ada yang panjang, ternyata dia menjadi punya irama sendiri. Dan iramanya itu yang diulang-ulang. Irama, ada satu irama yang dia ulang-ulang, dan itu menyebabkan huruf yang pendek itu dibaca panjang. Kenapa? Karena mengikuti irama yang dia punya. Oleh karena itu, dari tim Abathasa memutuskan bahwa ketika membaca untuk awal, ketika belajar awal bagaimana membaca, maka tidak boleh atau diharamkan untuk menggunakan irama. Jadi cara membacanya kita datar. Nanti kalau Anda sudah lancar,
sudah benar bacaannya, silakan Anda boleh buat irama sendiri atau mengikuti irama yang sudah ada. Jadi jangan sampai kita membuat kesalahan yang sama, di mana orang-orang lebih senang ketika mendengar sebuah bacaan yang mempunyai irama yang enak didengar, tapi salah dari kaidah tajwidnya. Nah, kita belajar dari kaidah tajwidnya terlebih dahulu, kita baca yang benar terlebih dahulu, baru kita belajar iramanya. Mau irama syekh-syekh yang di Timur Tengah atau syekh yang di Indonesia, itu mangga, silakan bebas. Yang terpenting Anda sudah benar terlebih dahulu bacaannya, baru boleh belajar irama. Baik, silakan Anda pelajari kembali, hafalkan kembali untuk ke-8 simbol ini. Untuk mengingatkan, saya akan membaca dari simbol yang paling atas ke bawah. Ini nun bertasydid, mim bertasydid, mim kecil. Ini ada mim, ada di nunnya, mim kecil, ada di baris A, baris I, baris U. Semuanya mim kecil. Ini mim tak bersukun. Nun tak bersukun, baris tak rata, angka 99. Nun bersukun, baris rata, angka 69. Ini tidak ditahan. Yang lainnya ditahan. Ini nun tak bersukun, baris tak rata, angka 99, bertemu waw, bibirnya dimonyongkan. Kemudian nun tak bersukun, baris tak rata, angka 99, bertemu ya, bibirnya diturunkan. Ya, silakan Anda untuk menghafal kembali 8 simbol di halaman 14 ini. Dan bagi yang belum memiliki e-book panduan cara mudah membaca Al-Quran tanpa menghafal tajwid, silakan bisa mendownloadnya di website Fun Quran My ID. Di sana sudah ada linknya, silakan di-download. Insya Allah untuk materi-materi bagaimana kita mudah dalam menerapkan hukum tajwid ada di sana semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.